Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 akan melakukan simulasi mengajar kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Saya Mas, tolong dipimpin. Pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bumiku sayang, bumiku malam. Tapi sebelum itu Ibu absensi dulu. Kalau ada yang tidak hadir, ucapkan kelasku malam. Kalau hadir semua, ucapkan kelasku sayang. Oke. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Kelasku sayang. Bagus. Jadi kita akan mulai pembelajaran dari sini. Dari kedua gambar tersebut, apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Jadi gambar tersebut di sini adalah gambar sebelum banjir dan di sini adalah sesudah banjir. Seperti yang kalian ketahui, banjir adalah suatu bencana alam. Jadi siapa yang tahu apa sih bencana alam itu? Oke. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian kerusakan bagi manusia, lingkungan, dan harta bendaku. Bagus, saya Mbak. Biasanya bencana alam itu tidak dapat dihindari dan dikendalikan oleh manusia, Bu. Iya, bagus, semuanya pintar. Jadi bencana alam adalah peristiwa alam yang merugikan manusia dan menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan. Kemudian bencana alam pasti memiliki penyebab dan dampak. Nah, bencana alam dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya disebabkan 2 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, kemudian faktor alam. Nah, faktor alam salah satu contohnya gempa bumi disebabkan oleh gerakan geseran lempeng bumi. Tsunami disebabkan oleh tanah longsor. Maaf, salah. Gunung berapi, sebagian itu gunung berapi. Terus faktor lingkungan manusia disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya banjir tadi disebabkan oleh penebangan hutan karena kurangnya resapan air. Jadi siapa yang mau maju untuk menuliskan contoh dampak dan penyebab dari bencana alam? Risma. Saya Bu Guru. Saya Bu. Silakan maju 4 orang. Guru. Oke, ayo Mak. Saya Bu. Tenang. Jadi ini yang menuliskan teman-teman kalian ada banjir, dampaknya banyak penyakit masuk pada dampak fisik. Terus penyebabnya membuang sampah sembarangan. Bisa juga karena perubahan iklim seperti saat ini, yaitu seringnya hujan jadi menyebabkan kebanjiran. Terus tanah longsor, dampaknya rusaknya lingkungan setempat, yaitu masuk pada dampak sosial. Masuk pada dampak fisik, yaitu kerusakan bangunan atau infrastruktur. Penyebabnya dikarenakan pergeseran lempeng bumi dan hutan gundul. Bagus. Terus kebakaran disebabkan oleh membuang sampah sembarangan dan puntung rokok yang menyebabkan pencemaran udara. Terus ada tsunami.
Namanya kehilangan tempat tinggal, penyebabnya pergeseran lempeng bumi di dasar laut. Jadi pasti kalian belum pernah mengalami gempa bumi kan? Jadi saat ini akan simulasi gempa. Siapa yang mau membantu ibu 2 orang saja? Jadi gempa bumi kan disebabkan oleh geseran 2 lempeng bumi. Jadi yang hitam ini adalah lempeng bumi yang pertama, yang ini adalah lempeng bumi yang kedua. Terus silakan digeser, Pak. Nah, jadi pergeseran lempeng bumi menyebabkan gempa bumi yang dapat menyebabkan tanah longsor sehingga rumah-rumah menjadi rusak dan roboh, tanaman menjadi meninggal. Selanjutnya kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelum belajar pencemaran lingkungan, kita membentuk kelompok terlebih dahulu, menghitung dari belakang, hitung sampai 1 sampai 8 ya. 7. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, 1 dengan 1 dan 2. Oke, sudah selesai semuanya membentuk kelompok. Sudah. Kelompok masalahnya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke, sekarang masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil identitas. Baris yang rapi. Oke, semua kelompok sudah kebagian. Apakah sudah selesai? Apakah masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini? Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu topik B yang bertema lingkungan menjadi rusak. Pada topik kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian apa itu pencemaran, terus jenis-jenis pencemaran, kemudian dampak dari pencemaran dan cara untuk mencegah pencemaran. Sebelum melanjutkan materi tersebut, mari kita amati video yang ditayangkan berikut ini. Dari video tersebut, apa yang sudah kalian amati? Banjir menyebabkan pencemaran udara, merusaknya ekosistem, Kebakaran tidak bisa terurai. Jadi membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu rusaknya lingkungan, kemudian menjadikan kesehatan makhluk hidup terganggu, kemudian dapat menyebabkan berdampak negatif pada lingkungan.
ini apa sih pencemaran itu? Apa ada yang tahu? Bu, ini Bu. Ya, apa Abri ya? Kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Ya, betul. Ada lagi? Sudah tidak ada. Baik. Ibu jelaskan. Jadi pencemaran yaitu masuknya zat atau zat yang berbahaya masuk ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, menjadi kotor dan membahayakan kesehatan manusia. Jenis-jenis pencemaran itu dibagi menjadi 3, yakni 1. Pencemaran air, yang kedua pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan tercampurnya sumber air yaitu sungai, danau, laut tercampur dengan zat-zat yang berbahaya. Dampak dari pencemaran air apa ada yang tahu? Saya Bu. Silakan. Kerusakan ekosistem air. Kerusakan ekosistem air, kemudian kualitas lingkungan. menurunnya kualitas lingkungan, Gangguan kesehatan. gangguan kesehatan. Selain itu juga yaitu kekurangan air bersih dan penurunan hasil tangkapan seperti nelayan dan lain-lain. Upaya pencegahan pencemaran air yaitu dengan cara mengolah limbah dengan benar, tidak membuang limbah di sungai atau laut. Kemudian menggunakan bahan ramah lingkungan, mengurangi bahan plastik, dengan mendaur ulang sampah, menyendirikan sampah yang itu organik dan anorganik. Kemudian menanam pohon bila hanya tersedia dan menjauhkan sumber polutan dari sumber air dan tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Kemudian pencemaran udara dilanjutkan oleh Bu Sadula. Pencemaran udara. Ada yang tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Udaranya kotor. Ya, udaranya kotor. Pembakaran sampah. Kebakaran hutan. Pembakaran hutan. Asap pabrik. Ya, asap rokok, asap mobil, asap kendaraan. Nah, pencemaran udara terjadi ketika udara mengandung zat berbahaya seperti zat karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida atau SO2, nitron dioksida atau NO, dan partikel-partikel halus. Ada yang tahu nggak dampaknya itu apa aja? Dapat gangguan kesehatan, mengurangi jarak pandang. Betul, mengurangi jarak pandang. Biasanya kan kalau banyak asap itu jarak pandang kan nggak bisa sampai jauh gitu kan. Mengganggu Penglihatan. Yang ketiga, upaya pencegahan pencemaran udara. Biasanya kan kita kebanyakan memakai motor sendiri-sendiri kan. Ya. Kita bisa mencegah dengan menggunakan transportasi umum yang telah ada di sekitar kita. Yang kedua, menanam tanaman, yaitu reboisasi yang bisa mengurangi polusi udara. Yang ketiga, mendaur ulang sampah dapat memasuk menjadi udara, mengurangi penggunaan energi listrik dan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan juga jangan merokok. Pencemaran tanah merupakan tanah yang rusak karena mengandung bahan-bahan beracun yang berasal dari limbah industri. Biasanya kalau sampah rumah tangga itu kayak pampers itu biasanya di apa sih? Dikubur itu juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Lalu minyak goreng, minyak bekas itu biasanya ada yang dibuang langsung di tanah. Pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah
manusia serta hewan. Nah, beberapa pencemaran tanah memiliki dampak tertentu seperti contohnya kesehatan manusia. Apa? Ayo, kesehatan manusia karena pencemaran tanah. Tahu ya nih, bagus. Pintar. Jadi kesehatan manusia itu bisa muat iritasi sesak nafas. Sesak nafas karena tanahnya itu bau karena tercemar oleh sampah. Kemudian ada kesehatan lingkungan. Apa? Yuk, contoh Tanah yang menurun. bintang. Menghambat pertumbuhan tanaman. Risiko kebakaran hutan. Ya, semuanya pintar. Jadi kesehatan lingkungan itu termasuk kesuburan tanah yang menurun, menghambat pertumbuhan tumbuhan. Jadi tumbuhannya kekurangan nutrisi. Serta ada juga merusak kehidupan hewan dan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kekurangan nutrisi. Selain itu hewan juga kehilangan rumahnya. Misalnya cacing. Jadi kalau tanahnya tercemar, cacing akan keluar ke Nah, pencemaran tanah ini dapat diatasi melalui beberapa hal sepertinya ekobrik. Siapa yang tahu apa itu ekobrik? Mengumpulkan dan mengisi botol plastik dengan sampah non-plastik non-organik. Terus melakukan penghijauan atau reboisasi. Terus memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku yang mencemari tanah. Misalnya membuang sampah, kita kenakan apa? Denda, sanksi, hukuman. Dimarahi kan? Ya. Oke, sekarang kalian mengerjakan LKPD ya. Kenapa tidak mau? Tapi kan tadi sudah ice breaking. Oke, nanti ya kita kerjakan LKPD dulu. Ayo kerja aula, ibu. Ibu kenapa kamu sendiri kita? Apa kowe? Kamu bisa. Mau berubah? Tahu. Hai. Mau pada? Semangat, semangat. Tapi kagak. Oke, kalau pada. Ayo dapat kerja terus. Ibu sudah. Bagus. Yang kalah nanti maju ke depan membaca LKPD. Oke, sekarang berdiri. Berdiri. Oke. Yang semangat. Habis ini dapat hadiah. Oke. Bagus. Ya. Kalau ini panjang, ini pendek. Pendek. Salah Mbak, ayo masuk ke depan. Kebalikannya. Oke. Panjang, pendek. Ya. Oke. Fokus. Ulang. 1, 2, 3. Panjang, pendek. Sekarangnya sesuai ya. Oke. Panjang, pendek. Oke. Pendek, panjang, pendek.
beberapa gangguan kesehatan. Contohnya seperti mata, pernapasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerusakan lapisan ozon. Yang ketiga, mengurangi jarak pandang. Upaya pencegahannya yaitu 1. Menggunakan transportasi udara. 2. Mengurangi penggunaan energi dan listrik. Yang 3. Menanam tanaman. Sekarang pencemaran tanah silakan dipresentasikan. Pencemaran tanah contohnya tumpahan minyak, dampaknya kesehatan manusia. Upaya pencegahannya menggunakan ekogen. Sudah silakan mengambil 2. Tidak boleh iri pada temannya ya. Temannya kalah karena membaca, kan kalian mau membaca? Iya nanti, oke? Karena kalau ada temannya yang begitu tidak boleh diolok-olok ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang deforestasi. Jadi dari media di depan ini kalian bisa mengetahui apa sih deforestasi itu? Tidak tahu. Ayo. Itu pengolahan hutan menjadi lahan ditebang buat jadi perumahan. Betul, pintar. Jadi pada intinya deforestasi adalah penggundulan hutan untuk mengalihkan fungsi lahan. Jadi yang awalnya hutan, rimbun, ditebang dan jadi gundul untuk dijadikan perumahan. Nah, jadi ini contohnya. Ini kan hutan, rimbun, masih ada hewannya, rusa berlarian, kemudian ditebang sama Pak tukang ini. Jadinya hutannya tuh tidak ada pohon, tidak ada daun, tanahnya gersang. Kemudian dijadikan perumahan. Ini adalah bentuk kompleks ya. Jadi deforestasi adalah penggundulan hutan atau kegiatan penebangan hutan yang lahannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi beberapa penyebab deforestasi paling umum di Indonesia. Apakah ada yang tahu? Pintar. Jadi selain kebakaran hutan dan pembukaan lahan baru, juga terdapat perambahan hutan atau memanfaatkan hutan untuk kepentingan komersial. Seperti perumahan tadi kan, untuk kepentingan komersial atau individu. Terus selain memiliki penyebab, deforestasi juga memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Contohnya apa? Yuk, berkurangnya hewan. Betul. Ada lagi? Tanah longsor. Oke, benar semuanya. Jadi deforestasi dapat berdampak pada berkurangnya flora dan fauna. Karena apa? Karena hutannya ditebang. Terus terjadinya siklus air. Daerah yang hutan yang gundul akan berkurang resapan airnya sehingga menyebabkan banjir. Dapat menyebabkan bencana alam lain dan perubahan iklim. Selanjutnya, nah dari beberapa dampak tersebut deforestasi dapat dicegah melalui beberapa upaya. Apa ya? Betul. Jadi dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Terus melakukan pengawasan hutan, jadi hutannya diawasi agar tidak ditebang oleh sembarangan orang. Kemudian melakukan sistem tebang pilih, jadi pohon yang tua akan ditebang dan pohon yang masih muda akan ditumbuhkan. Oke. Sekarang kalian pasti capek kan dari tadi belajar terus, mikir terus kan. Sekarang berdiri, kita latih kefokusan kalian, oke? Rina menang.
Lagi, kayak Sabina Sarabik dulu. Adikku. Ayo sekarang bentuk kelompok deretan kanan dan deretan kiri baris di sini. Deretan kanan dan deretan kiri baris. Kita akan melakukan kuis.
Duh, nggak boleh menyontek. Ibu nggak bisa nulis. Loh, temannya nggak boleh ditertawain. Nanti nggak masuk sekolah. Aku nggak bisa tak tunggu. Sudah ada. Jangan lupa nama dan tanggal. Kalau nggak dikasih nama nggak dinilai. Oke. Ya udah sih saya ikut. Ya nggak apa-apa anaknya. Karena nanti bapaknya nyamuk. Tapi nanti bapaknya meninggal. Nggak boleh gitu ya. Isma nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya bapaknya. Nggak boleh itu. Sudah dikumpulkan ke yang lain ya. Punya campur. Sudah semua? Kalian mau istirahat? Istirahat atau belajar? Kalau pulang nanti kasihan Bu Vika, nggak ada muridnya. Ya Bu, maaf tidur. Istirahat aja ya, nanti kembali ke kelas. Oke, sekarang materi apa yang dapat kalian simpulkan hari ini? Pencemaran. Mencari uang. Ya bagus Tasnya. Ya. Betul. Sekarang kalian boleh istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilan kelompok yang menang mengambil hadiah. Apa sih bilang? Oke, kelompok dua. Nanti dimarahin bapaknya.